kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya. Kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Carut marut pagar laut kian berlarut mulai dari persoalan agraria hingga masuk ke ranah pidana. Pasca pagar laut disegel dan dicabut, giliran 6 pejabat pertanahan dipecat dan disanksi berat. Yang terbaru, setelah melapor ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, kini Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke KPK. Akankah upaya hukum yang ditempuh mampu menyelesaikan sengkarut pagar laut? Ramai-ramai laporkan kasus pagar laut Tangerang ke penegak hukum. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ramai sekali malam hari ini, sangat spesial. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Muhammad Rofi Muklis, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Selamat malam Gus Rofi. Selamat malam, selamat malam. Ada Wakil Menteri Tenaga Kerja alias Ketua Relawan Jokowi Mania. Selamat malam Bang Immanuel Ebenezer. Malam, Ivana. Selamat malam Bang Noel ya, terima kasih sudah hadir. Untuk pertama kalinya hadir di media, mau hadir di dialog menjelaskan duduk persoalannya dari sisi PT Agung Sedayu. Ada kuasa hukum PT Agung Sedayu Group, Muanas Alaidit. Selamat malam Pak Muanas. Malam Mbak. Terima kasih sudah mau hadir, sudah mau menjelaskan. Ada anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Dan ada Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHP PP Muhammadiyah Pak Gufroni, sekaligus pelapor ya, anggota masyarakat sipil ya. Selamat malam Pak Gufroni. Selamat malam Mbak. Ada pakar hukum pidana kita dari Universitas Indonesia Pak Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan seperti biasa kita selalu ingin mendengar suara teman-teman muda, suara-suara anak muda, dan hadir langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta. Silahkan teman-teman dari UIN Jakarta nanti boleh bertanya, mengkritisi, mengungkapkan unek-unek mungkin yang rumahnya di Tangerang bisa tanya begitu ya kepada para narasumber saya yang hadir di studio. Saya akan langsung ke Pak Gufroni terlebih dahulu sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Anda bersama dengan teman-teman yang lain seperti Pak Abraham Samad, kemudian Pak Saididu dan kemudian dari PBHI melaporkan 2 nama, Sugianto Kusuma dan juga Pak Jokowi ke KPK. Sebelumnya dari PP Muhammadiyah sudah melaporkan ke Bareskrim Polri begitu ya, ada beberapa nama yang dilaporkan. Saya ingin tanya, apa dasar laporan Anda Pak Gufroni? Ya tentu yang pertama kami sampaikan bahwa betul pada tanggal 17 Januari 2025 kami telah menyampaikan pengaduan resmi ke Mabes Polri, tentunya bersama 9 lembaga lainnya. Ada LBH Jakarta, PBHI, ada Walhi dan yang lainnya. Terkait dengan adanya pagar laut yang panjangnya 30 km. Kemudian kami juga coba cari informasi. Siapa sih sebetulnya dalang di balik pemagaran laut. Akhirnya kita coba dari sosial media yang beredar. Dari sosial media itulah kemudian kami sampaikan ke Mabes Polri dugaan nama-nama yang dianggap ikut andil dalam persoalan pemagaran laut. Itu di Bareskrim adalah soal pidana umumnya, Mbak. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami memang bersama dengan tokoh para pimpinan KPK mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan kami diterima oleh komisioner KPK di sana. Kami sebenarnya bukan lapor ya. Sekali lagi ini adalah pengaduan sifatnya, tinggal sebetulnya kita minta agar KPK melakukan investigasi menyeluruh tentang proyek PSN PIK 2 yang ditengarai syarat praktek-praktek suap gratifikasi melibatkan banyak pejabat gitu ya, termasuk nama-nama yang sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan KPK yang lalu. Jadi tapi dasar buktinya apa yang Anda sertakan ke Bareskrim maupun ke KPK? Ya, jadi memang itu adalah ada satu berkas yang memang tapi kita belum serahkan. Jadi kita baru hanya sebatas minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk coba dong investigasi.
Jadi mendorong KPK. Mendorong. Tapi belum ada buktinya yang Anda serahkan. Belum diminta. Oke. Yang setahu kami kemarin penjelasannya adalah KPK sebetulnya tanpa ada pengaduan kami pun mereka sudah membentuk tim melakukan telaah gitu ya. Jadi KPK akan melihat dari seluruh faktor ya, tidak soal HGB saja, tidak soal pagar laut, tapi banyak hal yang nanti mungkin KPK akan telusuri apakah ada dugaan praktek-praktek korupsi nggak di dalam proyek PSN PIK 2 ini. Yang menarik bahwa teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil dan juga Anda melaporkan Pak Jokowi dan juga Pak Aguan. Kenapa kemudian dua orang ini yang dilaporkan? Apa kaitannya? Secara implisit memang ini kan terkait dengan penetapan proyek PSN, Pak, ya kan, proyek strategis nasional PIK 2 di mana di situ Jokowi yang menandatangani itu. Pada bulan Maret 2024. Betul. Maka karena kita lihat bahwa PSN PIK 2 ini juga banyak masalah gitu ya, terkait dengan pembebasan lahan, terkait dengan HGB palsu, maka kami melihat bahwa indikasi praktek-praktek koruptif itu akan ada gitu. Maka kami melihat ada dugaan aliran-aliran uang itu. Pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan dulu-dulu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Itu kan proyek ditandatangani Pak Jokowi Maret 2024. Kenapa tidak dilaporkan dari dulu-dulu? Apakah karena menunggu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi? Saya kira momentumnya tepat di tahun ini ya, sehingga kita bisa menyampaikan data secara lebih komprehensif. Karena memang kasus PSN PIK 2 ini kan masalahnya makin lama makin banyak, makin menumpuk, maka dari situ kita melihat bahwa ini banyak persoalan terkait dengan PSN PIK 2. Maka tentu kita harus mengambil langkah untuk supaya kita minta KPK untuk membereskan soal ini. Apakah ada praktek suap, gratifikasi, korupsi dan yang lainnya. Oke, jadi melaporkan Pak Jokowi ada dugaan gratifikasi terhadap Pak Jokowi dalam penetapan PSN itu. Itu nanti kewenangan KPK untuk menelusurinya. Ya, tapi dugaan yang dilaporkan itu berarti. Ya, karena kan bagiannya gratifikasi dan TPPU. Ya, bisa jadi. Tinggal nanti KPK ungkap itu semua. Oke, saya mau ke Pak Muanas ya. Sebagai perwakilan dari PT Agung Sedayu, bagaimana kemudian perusahaan Anda merespon laporan hukum yang masuk ke dua institusi, tiga Bareskrim, kemudian Kejaksaan Agung dan juga KPK. Tapi yang paling eksplisit adalah yang di KPK. Di situ ditulis bahwa pemilik saham Anda, Pak Aguan dan juga Pak Jokowi itu dilaporkan karena ada dugaan kong kali kong lah permainan pada saat penetapan PSN Tropical Coastline itu pada bulan Maret 2024. Ya, pertama yang perlu saya sampaikan agar ini kemudian publik menjadi jelas. Semua saya yakin yang hari ini berbicara soal masalah PSN yang akan dikelola oleh PIK 2 ini ya, Tropical Coastline ya, Ecotourism, itu 80% dia nggak paham. Oke, maksudnya saya percaya itu? Karena tadi misalnya dari penjelasannya yang disampaikan oleh Bang Gufron itu menyatakan bahwa PSN itu ada HGB-nya tidak jelas, pembebasan terjadi pembebasan lahan, itu menunjukkan bahwa Bang Gufron sendiri nggak paham terhadap PSN. PSN itu adalah tanahnya punya pemerintah, hutan lindung, yang akan 1.700. Iya, di situ tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman, tidak ada transaksi jual beli. Tanahnya punya pemerintah, bagaimana ada konflik sengketa lahan? Nah itu ya, berbeda dengan proyek PIK. Nah, yang kemudian menjadi persoalan, banyak orang menyebarkan hoax di media sosial dengan membuat konten-konten ya yang beredar itu, memproduk untuk menyesatkan opini publik seolah-olah bahwa proyek PIK ini yang di PSN-kan untuk bangun perumahan. Sehingga ini kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Kok properti industri properti untuk bikin rumah di PSK oleh negara. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan dan itu terus bergulir. Jadi saya luruskan, berarti proyek PSN Tropical Coastline dengan PIK 2 adalah dua hal yang berbeda ya? Bahwa mereka berdampingan iya? Iya. Dan itu dua hal berbeda. Dan kalau yang proyek PIK, kalau proyek PIK dikerjakan oleh PIK. Oleh PIK. Yang PSN ini dikelola oleh PIK untuk ya tujuannya merehabilitasi lingkungan dengan memperbaiki mangrove. Mangrove-nya sudah hancur, sudah rusak karena abrasi, karena rob. Sekarang itu tinggal sisa 91 dari 1.500. Mau dibalikin lagi nih jadi 500 rehabilitasi lingkungan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan wisata, bukan perumahan. Wisata kuliner, wisata agama, wisata macam-macam untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah. Bukan untuk industri perumahan. Nah, itu yang paling penting ya. Nah jadi PSN itu dan PSN hari ini belum dikerjakan.
dananya pun pakai uang swasta 40 triliun. Oke, jadi itu pembiayaan Bukan PSN itu nggak pakai anggaran negara. Makanya kemudian menjadi PSN itu persoalan. pakai anggaran swasta. swasta, full dibiayai oleh PT Agus Dayu. Iya, dan itu belum dikerjakan. Nah, pertanyaan sekarang gimana korupsinya? Belum dikerjakan Tapi dan tadi Anda kemudian pakai mengatakan anggaran bahwa swasta. ini Nah, kira-kira itu. Oke, tapi Anda mengatakan bahwa ini tanah negara yang kemudian milik perhutani tanahnya. milik perhutani. Iya. Kemudian bisa muncul sertifikat itu bagaimana? Sertifikat itu nggak ada di situ. Oke. Yang kita omongin berarti bukan PSN. Yang kita omongin berarti proyek PIK. Karena pembebasan lahan, pembelajaran lahan untuk proyek PIK yang bangun perumahan ini, mekanismenya ada melalui jual beli, gitu loh. PSN itu tanah negara, milik perhutani yang kemudian dipercayakan kepada swasta, sistem partnership untuk merehabilitasi lingkungan dan kemudian untuk membangun. Itu yang kemudian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ada tudingan permainan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi dalam penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024. Itu responnya bagaimana? Nah, kalau itu kan berarti produk hukumnya surat keputusan. Oke. Bukan korupsi dong, tapi tata usaha negara, silakan. Ya kan? Kalau kemudian itu dianggap sebuah tindak pidana korupsi, bagaimana bisa PSN-nya belum dikerjakan, sementara anggarannya dari swasta? Gimana korupsinya? Kira-kira. Kalau kemudian persoalan penetapannya kan itu lahir dari Menteri Perekonomian pada tahun Maret, itu kan terbit 2024. Berarti kita sedang mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Jadi itu salahnya pemerintah ya yang mengeluarkan kebijakan PSN itu? Bukan salah pemerintah. Kan pemerintah yang menetapkan Jadi PSN. kalau kemudian itu dipersoalkan, ada ruangnya melalui mekanisme tata usaha negara. Paham nggak maksudnya, Mbak? Baik, dibawa ke PT UN. Bawa ke PT UN. Ya, jadi bukan ranah pidana maksud Anda kan? KPK. Oke, tapi ini akhirnya perusahaannya dilaporkan. Pak Aguan dilaporkan bersama dengan Pak Jokowi. Responnya gimana dari PT Agus Dayu? Ya tadi kan pengaduan, belum resmi. Ya. Artinya dari sisi pelapor pun nggak yakin juga. Karena belum buktinya kan? belum. Iya. Oke. Bentuknya bukan laporan resmi ya, masih pengaduan ya. Kalau pengaduan kan siapapun bisa. Oke. Ya kan persoalan pembuktian ya nanti aja kita ikuti dalam perkembangannya. Walaupun kita menemukan sama sekali tidak ada tindak pidana di situ. Oke, jadi nggak ada tindak pidana Pak Gufron menurut Mas Bang Muanas? Ya itu kan menurut Bang Manas, kami berpendapat bahwa ada semacam korupsi kebijakan. Oh, korupsi kebijakan. Ya, yang dilakukan pemerintah pada saat biasanya kan penetapan untuk itu. pembentukan peraturan keputusan dalam beberapa kasus itu selalu ada indikasi praktik-praktik korupsi di situ. Makanya kami sebut adalah korupsi kebijakan. Yang menguntungkan? Ya korporasi. Oke. Jadi harusnya yang diseret bukan hanya korporasinya, tapi yang membuat kebijakan pemerintah juga harus diseret. Makanya dilaporkan Pak Jokowi sebagai pembuat kebijakan. Iya tentu. Oke, saya mau ke Komisi 2 ya. Bang Deddy, Anda melihat bahwa sebagai anggota Komisi 2 ya, melihat bahwa penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024 ini dianggap teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil menguntungkan korporasi tertentu. Makanya yang dilaporkan adalah Pak Jokowi dan pemilik korporasinya. Jadi begini ya. Saya sebagai anggota Komisi 2 dan dulu Komisi 6. Waktu Komisi 6 10 bulan lalu, bulan April saya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Investasi sudah mempertanyakan. Kenapa yang namanya PIK 2, ya, sebagaimana yang dilaporkan di media massa, statement dari menteri-menteri terkait, bersama dengan BSD yang apa namanya untuk kesehatan katanya jadi PSN. Itu saya pertanyakan. Landasan hukumnya apa, kepentingannya apa, bagaimana prosesnya sampai itu menjadi PSN, karena setahu kami kan itu profit oriented, bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan korporasi, kan itu. Kita tidak pernah mendapat jawaban yang tegas dan terang benderang dari pemerintah. Dari pemerintah sampai hari ini, bentar dulu. Sampai hari ini pun kita masih dibingungkan. Pak Nono Sampurno masih bicara PIK 2 itu PSN. Pak Nono Sampono. Yes, yang otomatis orang Agung Sedayu dong. Bung pengacara kita ini ngomong bedakan PSN dengan PIK 2. Sampai hari ini kita masih bingung. Sebenarnya yang dimaksud PSN itu yang mana? Karena yang namanya coastal tourism tadi baru saya dengar nih. Barang ini baru lahir. Gitu. Nah, sekarang soal apa namanya pemagaran laut, soal apa namanya surat siluman. Hari ini saya mendapat video-video bagaimana sungai itu ditutup sehingga sawah-sawah tidak dapat air. Itu yang mana? Kita juga bingung. Kita nggak menuduh siapa-siapa nih. Tapi pemerintah tidak pernah membuat clear ya yang mana yang PSN. Ya. Karena dari resmi pemerintah
dari apa namanya Pak Nono Sampurno sendiri bicara P2 itu PSN. Oke. Sekarang kan berbeda. Nah, kalau saya merunut ke belakang, kenapa ini tidak jelas? Kalau saya melihat, mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Oke. Oke. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Oke. Nah, kemudian ini kemudian diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi peak itu, ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana peak dua, mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah. Nggak ada. Oke. Dulu Pak Jokowi selalu bilang, saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Oke, apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang. Kan gitu nih, ya toh. Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah. Tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan benar enggak. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan. Ya kan susah. Nah, saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini, ada persekongkolan jahat antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi wilayah, kemudian sampai ke menteri, kan tidak mungkin juga. Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat, itu yang saya persoalkan di Komisi 2. Kenapa sanksi berat? Ini kejahatan hukum. Harusnya. Ya, karena apa? Kan ini banyak yang bertestimoni, oh itu dulu akibat abrasi. Loh, peta satelit mengatakan tidak ada abrasi sejak tahun 80-an. Dan kalaupun itu abrasi, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 pasal 27 huruf B menyatakan hak milik hilang kalau sudah tanahnya musnah. Kenapa masih ada diterbitkan tahun 2022-2023? Siapa berkuasa pada saat itu? Kenapa barang ini bisa lolos? Kan ini logika-logika, fakta-fakta yang kemudian menjadi tugas KPK, menjadi tugas Polri untuk kemudian menyelidiki. Karena apa? Ini bertentangan dengan undang-undang regulasi yang ada. Tidak hanya undang-undang pokok agraria, undang-undang KUHP juga. Ya, ini pasal 264, ini ancamannya 8 tahun nih. Urusannya ada persoalan hukum di sana. Ada persoalan konstitusional juga di sana. Tanah, air dan segala isinya itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Katanya ini kok kepentingan korporasi. Itu kedua. Yang ketiga, kalau menurut kita sedang terjadi kekerasan di wilayah sana. Apakah itu oleh PIK 2, apakah oleh PSN, apakah oleh mafia tanah sana, kita nggak tahu. Nanti biar KPK dan polisi yang buktikan. Baik, saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, ada korupsi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ada semacam pembiaran pada saat Pak Jokowi memerintah begitu ya, sehingga menguntungkan korporasi. Sebagai relawan Jokowi mania bagaimana? Itu kan dugaan. Selama Itu dugaannya nggak masalah. Kita harus sensitif dengan dugaan, ya nggak apa-apa. Ya namanya dugaan kan pada akhirnya nanti ada sebuah pembuktian melalui mekanisme pengadilan. Tinggal diuji buktinya gitu loh. Tadi kan sudah terkonfirmasi ada PSN, kebetulan wilayah itu memang milik negara. Ya kan tadi sudah terkonfirmasi dengan Muammar. Jadi sampaikan tadi ada memang proyek PIK 2. Nah itu beda, jangan disamakan. Kemudian di situ ada swasta yang mengelola, itu kan persoalan lain. Kemudian tadi disampaikan juga ya peruntukannya kan bukan buat perumahan,
Di situ ada misalnya tempat kuliner, wisata dan sebagainya. Pasti dampaknya ada resapan tenaga kerja. Nah itu kan bagian program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tuh loh. Lantas kita biarkan rakyat ini miskin, pengangguran. Cuma orang bodoh tuh menurut saya tuh. Tapi ada kekhawatiran korupsi kebijakan yang dilakukan. Nah, Makanya tinggal kan Pak Jokowi, dibuktikan, Pak Gun gitu. dilaporkan. Dibuktikan. Saya punya keyakinan ya, Presiden tidak akan melakukan hal itu. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan punya dugaan-dugaan silakan aja. Saya tidak terlalu alergi dan Presiden kemarin kawan-kawan ketemu di Solo. Presiden cuma ketawa-tawa aja kok. Maksudnya saya siapa Presiden? Pak Jokowi. Oh iya, sorry nama. Ya, Presidennya mantan Pak Prabowo. Presiden. Ya. Menterinya Pak Prabowo loh. Ya, yang kurang ajar juga loh. Ya, itu mantan Presiden Pak Jokowi ketawa aja kok saya lagi sih kait-kaitin gitu loh. Ini kan menurut saya aneh ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita percaya aja, kita percayaan aja ke kawan-kawan masyarakat anti korupsi, kemudian masyarakat sipil, selama itu dugaan lantas dilaporkan nggak masalah. Mereka punya hak secara konstitusional dalam menyampaikan hak-hak konstitusinya. Laporan itu juga, pengaduan itu hak konstitusi. Nah, Pak Jokowi sebagai mantan presiden juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Itu juga dilindungi oleh konstitusi. Ya nggak apa-apa, ini bukan negara otoriter, ini bukan negara diktator. Semua ruang-ruang instrumen yang terkait dengan hukum ya salurkan dong. Misalnya penegak hukumnya ke KPK udah benar, kemudian ke kepolisian sudah benar, ke kejaksaan sudah benar, gak ada yang salah menurut saya. Kemudian ya misalnya kawan kita nih yang dari Aguan, lawyernya, ya dia punya hak juga menyampaikan pandangannya dengan bukti-bukti yang dimiliki. Tinggal nanti disangga aja gitu loh. Yang jelas saya yakinkan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat terkait hal itu, Mas. Ya, jadi ya kita sama-sama, tapi kan itu hak kawan-kawan lah ya. Saya tidak mau juga terlalu ikut campur, karena kita juga ingin bangsa ini ke depan lebih baik kok. Selama motivasinya adalah untuk penegakan hukum, monggo gitu loh. Karena emang ini bukan momen politik, mereka bukan kelompok partisan, jadi nggak apa-apa, silakan tuh bagus. Nggak ada yang bisa kita ini ngelarang kok, itu senang kita. Kawan-kawan, nanti kan mereka punya argumentasi secara hukum dan data, silakan diadu di pengadilan nanti gitu loh. Ditambah ya jujur aja, Pak Presiden saya Prabowo itu ya punya komitmen dalam penegakan hukum. Beliau dalam hal ini nggak main-main lah, dan itu kejaksaan, kepolisian pasti ikut arahan Presiden ya sebagai panglima tertinggi. Beliau tidak main-main dalam proses ini, kita tahu. Dan Pak Jokowi juga sadar bahwa di pemerintahannya itu ada semacam problem terkait hukum ya yang begitu kurang. Tapi kan fokus kerja beliau kemarin kan itu luar biasa dalam infrastruktur. Tapi menyeret Pak Jokowi dan juga Pak Aguan, ini muatan politisnya kencang nggak menurut Bang Noel? Monyet sakit juga Pak Jokowi disalahin. Itu udah nggak kaget lah Pak Jokowi. Ada bebek lewat ditabrak kok Pak Jokowi disalahin. Udahlah kita nggak kaget. Makanya saya bilang ini momennya soalnya tidak yang mengesahkan pada saat itu Pak Jokowi, PSN. Ya nggak apa-apa, kan sudah disampaikan bahwa memang itu ada tanah perhutani, tanah negara. Memang salah rupanya, gitu. Kemudian ada swasta ingin mengelola. Dampaknya itu ada resapan tenaga kerja, salah rupanya. Nah ya udah, nggak ada yang salah ya? Ya nggak ada. Kemudian kawan-kawan melaporkan ada dugaan loh, yang mereka sampaikan dugaan. Ya kan dugaan kan bos? Ya, dugaan nggak apa-apa, masa kita harus alergi? Justru apa yang dilakukan kawan-kawan PBHI, Abraham Samad itu kan bagus. Artinya jangan main-main dengan rakyat, jangan main-main dengan hak yang dimiliki rakyat. Kemarin aja itu ada di Bekasi ibu-ibu punya surat hak milik, itu ditabrak tuh digusur. Kok kenapa kita diam? Gitu loh. Kalau nggak ada yang salah, kenapa? Atau nggak ada Said Didu di rumah itu? Gitu, itu kawan saya loh. Ini di Bekasi kemarin kan? Ya. Kalau nggak ada yang salah, nggak ada pencabutan sertifikat, Bang Noel. Mestinya Menteri ATR BPN mencabut 50 sertifikat. Dia punya data dong, berarti kan bagus dong. Ya, punya data. Ada yang salah dong. Dan persoalan salah itu kan saya bukan hakim. Kawan-kawan yang nanti Anda kan mengatakan tadi nggak ada yang salah. Ya, Pak Jokowi, ini negara punya tanah perhutani, lantas dikelola. Salah tidak? Dampak dari pengelolaan tanah itu nanti dibikin tempat kuliner, tempat wisata. Dampaknya nanti di sana ada resapan tenaga kerja. Bagus atau tidak? Ya udah itu. Baik, nggak ada yang salah dari Komisi 2. Ini harus dikelirkan coba dari pengacara ya. Saya kan membayangkan nih lokasi. Kalau yang daerah yang ada mangrove,
Yang tadi berapa hektar di situ? 1.700. 1.700 yang masih tanah negara toh. Iya. Itu nanti yang namanya PSN di situ ya? Yang PSN di situ. Di situ. 1.700. Berarti di luar yang area mangrove ini yang sekarang jadi berpolemik ini bukan PSN. Bukan. Proyek PIK itu namanya. Proyek PIK itu. Yang Proyek sampean- PIK. Yang Proyek sampean lewat ini yang ada Yang Menara HGB dibatalkan Iya, itu itu proyek PIK. Itu proyek Itu PIK. beda Yang lagi. sekarang bermasalah dengan rakyat ini proyek PIK. Proyek PIK. Proyek PIK. Berarti proyek PIK yang bermasalah. Proyek PIK itu yang bermasalah karena kan gini, ada namanya isu penggusuran, perampasan, pengancaman. Itu Tapi bukan isu lagi, ketika Pak. ditanya itu nggak ada barangnya, Nggak ada hanya penggusuran? isu gitu loh. Oke. Perusahaan PIK ini perusahaan besar, Mbak. TBK dia, terbuka. Kalau misalnya lawang tanahnya pemerintah aja dibiayai 40 triliun. Tol Balaraja. Kalau itu saya mudah sekali membantahnya. Nah, sekarang paham ya? Karena terjadi ya. Dulu juga buka kelapa sawit itu pakai perusahaan cangkang. Itu biasa. Untuk benturan di bawah itu perusahaan nanti barangnya menghilang setelah tugas selesai. Jadi mau cuci tangan juga saya kira kita semua udah sama-sama paham lah gitu loh. Ya. Tapi yang saya ingin mau Oke. tegaskan bahwa yang dimaksud PSN itu adalah yang masih bermasalah dengan agraria karena masih status tanah Oke, negara. silakan, Di luar Cak Ovi itu jelasin adalah dulu. PSN murni. Ya udah, Bismillah. Apa, PIK? Oke. Ya. Proyek PIK. Ya, silakan Bang jelaskan dulu. Sitorus, anggota DPR yang terhormat, kemudian Bang Gufron dari Muhammadiyah yang selalu beda ya. Jadi ini kawan-kawan, Apa ini ini? tanah PSN namanya. Tanah PSN itu yang mana? Yang A, B, C, D. Yang Coba warna mungkin hijau. kamera bisa ya. Yang warna hijau. Silakan disorot dulu. Nah di sebelahnya tanah PSN itu adalah proyek PIK. Nah, yang ada Menara Syariah, patung Cina, dan macam-macam itu. Ya. Terus kemudian banyaklah Aloha, Pantai Aloha. Nah, inilah yang inilah yang menjadi sumber masalah ketika orang yang tidak paham mana itu tanah PSN. Yang katanya kiai saya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, tanah PSN adalah Ihyaul Mawat. Apa itu? Tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, yang selama ini tidak dirawat dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Tanah musnah itu. Bukan tanah musnah. Nah, itu tanah dalam kehutanan. kejadiannya puluhan PSN, Mas. Ya, ini pengalaman nih. Iya. Ya, di mana-mana PSN ini itu membawa derita pada rakyat. Tidak benar bahwa itu tanah nggak terpakai. Di dapil saya di Kalimantan Utara ada PSN ya yang namanya kawasan industri hijau terbesar di dunia. Itu masyarakat NJOP-nya diturunin. Yang nggak setuju itu berkasus dibawa ke kantor polisi segala macam. Oke. Itu kita alamin, Mas. Oke. Jadi Ya. kalau Anda mengatakan sakit nanti hati rakyat bahwa yang jadi tanah PSN tanah terbengkalai. Enggak. Bukan Tanah begini. produktif rakyat, kebun sawit, Oke. kebun sayur. Begini saya jelaskan Lah, dulu. silakan. Jadi tanah PSN ini saya sudah survei ke lokasinya. Anda ini posisinya mengadvokasi. Ya mengadvokasi betul. Oke. Jadi sebagian ada berapa hektar itu menjadi petani garap. Untuk garap tambak, garap sawah. Itu pun sama pihak PIK juga mendapatkan kerohiman. Kami punya fotonya, kami punya datanya lengkap semua. Jadi tanah PSN itu bukan tanah merampas dari warga. Jadi itu Nggak memang ada itu dibeli. tanahnya pemerintah. Itu adalah PIK. Bukan PSN. Bukan yang di luar itu adalah yang PIK. Nah, Itu yang di masalah luar sama tanah rakyat. tanah PSN ini sampai detik ini belum Ya, oke. dikerjakan. Dia lahirnya dari Perpres 2024. Nah, kalau tadi Pak Gufron, akhirnya saya tahu, kalau berita hebohnya kan pentolan-pentolan KPK melaporkan, kan gitu judulnya. Padahal masih pengaduan. Yang dilaporkan adalah kebijakan. Kalau Pak Gufron itu tabayun dulu misalnya ke Pemda, ke Pemprov, bagaimana proses Perpres itu bisa lahir, maka tidak akan mengadu ke KPK. Karena prosesnya itu dimulai dari bawah, Mbak. Sehingga terbitlah, kan ada 49 PSN. Ya, yang 14 itu yang baru. Termasuk ada BSD, ada PIK, dan lain-lain itu. Nah pertanyaan sekarang, kalau ada tanah yang Kementerian Kehutanan misalnya mangrove-nya 91 hektar, itu komitmennya PIK kepada negara, negara kepada PIK yang sebagai pengelola, wajib dijadikan 514 hektar. Ya.
baik apa buruk kan itu. Nah yang kedua, EPIK tidak boleh membangun perumahan. Oke. Di tanah PSN itu EPIK nggak boleh membangun perumahan. Ya. Sebenarnya membangun apapun nggak boleh, Mas, karena itu hutan lindung statusnya. Betul. Membangun apapun termasuk ekowisata nggak. Bukan bisa. nanti. Itu harusnya manggung. Betul Bang Sitorus. Nanti itu dirubah regulasinya. Agar apa? Contoh misalnya. Yang merubah regulasi siapa nih? Ya nanti itu pemerintah. Oke, kalau Kan sudah gini loh. menetapkan itu sebagai PSN. Kan gini, EPIK itu yang punya duit nih. Sama yang punya SDM untuk membangun. Yang punya tanah pemerintah. Membangun dalam artian bagaimana tanah itu, katanya Yai Said itu, bisa memberi manfaat. Termasuk menciptakan lapangan kerja. Kan nggak mungkin hanya tanah itu dibiarkan, mangrove-nya dibiarkan. Terus kemudian contoh Taman Safari. Rencana ini di master plan Bang Sitorus ya. Terus Formula One, itu di samping-sampingnya itu mangrove. Terus kemudian ada kayak polo kuda itu. Terus kemudian ada taman bineka, di situ juga akan dibangun tempat-tempat gereja, tempat-tempat. Tapi itu berarti menjadi kawasan komersil. Bukan, Ya, komersil dia itu tidak perumahan. kawasan konservasi lagi. Yang tidak boleh dijadikan hak milik. Kalau perumahan kan berarti hak milik, loh, Mbak. Yep. Itu gitu loh. Jadi pemahaman inilah yang di awal Pak Said itu nggak paham sehingga menjadi ya begini ini. Karena inputnya salah, pasti outputnya salah. Ketika tidak bisa membedakan apa itu tanah PSN, apa itu tanah proyek PIK. Oke. Gitu. Yang bermasalah sertifikatnya itu berarti yang Begini, kalau begini, yang PIK kalau kan macam-macam tuh EPIK itu. Ada orang misalnya EPIK nih, misalnya masuk plotting. Nah, kejadian-kejadian yang saya alami, kebetulan Bang Sitorus, saya membuka layanan aduan. ya. Jika ada tanah yang dirampas, jika ada tanah yang digusur, tidak dibayar, silakan datang ke kantor kami. Kami selesaikan 3 kali 24 jam jika sertifikat ada, ahli waris ada. Lah ya wis jelas toh. Tapi ternyata dari saya membuka itu yang datang orang yang jual tanah. Makanya saya jadi bertanya, kok rakyat dipaksa padahal rakyat itu memang ingin menjual gitu. Oke. Jadi memang ini ada keinginan rakyat sebagian. sendiri Kita nggak ya. bisa juga bilang bahwa seluruhnya semuanya. mau jual. Begini, kalau misalnya DSM. belum dibayar, saya juga nangani itu. Ternyata kendalanya ahli warisnya menghilang, surat administratifnya belum dipenuhi, kan gitu. Karena namanya perusahaan ketika masuk plotting pasti dia butuh Mbak tanah itu. Kepingin cepat diselesaikan. Saya mau tunjukkan dulu nih, Ya. biar jelas terang benderang nih yang sedang terjadi ini. Silakan ditunjukkan. Itu di daerah mana itu Bang Sitorus? Di Kampung Corong. Oh, Kampung Ya, Corong. Desa Corong nih. Lihat nih ya, alur sungai itu ditimbun tanah, direklamasi. Corong. Ya, ini bisa di ini nggak di close up? Ini di mana ya Kampung Di Corong? Banten lah. Di Banten. Oh, bagian dari Tangerang. Kan kelihatan. Oke. Ini semua adalah lahan-lahan sawah produktif. Hari ini Pak Hasim, utusan Presiden menyatakan bahwa kita mau melindungi Pantura. Ya, Itu untuk bukan PIK ya, bukan PIK ya, Bang? Saya nggak tahu. Oh iya. Ya, makanya saya ini kan Ya, yang harus kita luruskan. Oke, Bang Sitorus begini. Contoh ya, sungai diuruk. Orang bikin konten. Ini sungai diuruk. Saya cek nih kepada pihak PIK. Itu kenapa kok sungai diuruk? Oh iya Gus, ada miskomunikasi antara supir truk dengan mandor. Mas, tapi ini sudah bicara ribuan hektar loh. Enggak, yang ini loh Bang. Ini loh. Kan tadi kan ada pengurukan itu. Tapi begitu sudah dibersihkan dan menjadi sungai, yang bikin konten sungai diuruk tadi nggak bikin konten lagi. Kalau sungainya diberesin, itulah yang menjadi framing-framing sesat. Ini beda lah, ini puluhan kilometer, Mas. Baik, artinya laporan hukum ke Pak Aguan dengan Pak Jokowi itu salah alamat karena Ya memang... salah alamat, wong dasarnya salah kok. Oke. Kalah pinter aja kalau menurut gua. Silakan. Salah alamat Silakan Mas itu. Gufron. Kan salah alamat. Ya saya mau klarifikasi nih Gus. Jadi Iya. seolah-olah kami ini yang selalu beda. Bedanya di mana tadi ya? Maksudnya Padahal itu kami ini Muhammadiyahnya kan itu, mewakili gitu loh. masyarakat sipil ya. Ada 10 lembaga loh yang maju. Nggak apa-apa. Kita kan sudah melakukan riset, kajian. Dan kita ini kan advokasi bukan soal pagar laut. Dari tahun-tahun yang lalu kita sudah dampingi orang, korban gitu ya, macam-macam. Dan sampai hari ini kita masih advokasi di lapangan Gus. Kalau ditanya tidak ada pemerasan, tidak ada pemaksaan, tidak ada perampasan tanah. Kami malah punya data. Bagus, Misalnya di desa Muncung. Di desa Muncung. Ya, itu ada warga-warga yang memang tanah sawahnya duruk begitu saja. Tanpa ada proses transaksi jual beli terlebih dahulu. Ketika sawahnya duruk, mau tidak mau pemilik sawah harus bagaimana ini persoalannya. Nah persoalannya bahwa ternyata pihak lurah nih katakanlah
Bu, ini kita nggak bisa bantu apa-apa karena ini PSN. Dia selalu mengatakan PSN. Oh enggak lah, enggak. Saya perurusan ya dari PIK dong. Dari PT Agus Enggak, ini Bayu dulu, penting. Sebentar, Enggak, ini silakan. penting ini Pak Ufron. Kalau memang itu datanya ada, mohon didata. Kan saya memang mengadvokasi, gitu loh. Saya mencari solusi ya, bukan untuk saya boleh provokasi lanjutkan nggak ini? Oke, Saya boleh lanjutkan. sebentar. Jadi begini, ini bukan persoalan perampasan tanah semata, tapi juga harganya memang sudah ditentukan, tidak ada tawar-menawar. Kalau PIK katakanlah ini bukan bagian dari PSN, oke, kita bicaranya adalah swasta dong, kita bicara kesepakatan jual beli. Tidak bisa dipatok harganya Rp50.000 gitu loh per meter. Ini kan sesuatu yang... Sebentar, Pak Syarify, silakan Pak Muanas. Begini ya. Dari Agus Dayu. Karena memang dari awal kita mengikuti perkembangan polemik PIK 2 itu politisasinya itu terlalu kuat. Jadi kita melihat sudah nggak sehat. Padahal kita selama ini jelas bahwa PIK ini adalah perusahaan real estate nasional 40 tahun. Ya karena nggak ada keterbukaan Mas, kalau dari awal dijelaskan kan Ya. clear. Nanti Bang Deddy kita bisa berikan penjelasan dulu. Kalau udah begini kan susah. Selama PIK 1 ya dari tahun 2000 berapa banyak kemudian pajak yang sudah disetorkan, lapangan pekerjaan kemudian ada terbuka. Ya kan, kemudian dari PIK 2 ada sekitar 200.000 hari ini orang kemudian bekerja, pendapatan daerah 50 triliun sudah terakhir disampaikan oleh Pak Nono itu sudah disetorkan kepada negara. Dampaknya itu sudah sedemikian besar. Tapi itu kan Mas untuk tidak melakukan Sebentar, Pak. Enggak gini, itu dulu, tidak menghitung kerusakan ekosistem ekologi. Nah, nanti kita akan masuk ke situ, Bang. Nah, ya nanti disampaikan. Artinya apa? Bahwa kita itu jelas punya komitmen bagaimana untuk membangun bangsa sama-sama. Ya kan? Bangsa ini kan nggak bisa dibangun antara satu dua pihak, kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan semua masyarakat. Ya, apalagi Pak Prabowo kemudian sudah mentargetkan kemarin untuk membuat pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, jangan sampai kemudian ya ini malah mengganggu proses investasi, kan ini yang paling penting. Tapi ini ada proses yang kemudian bermasalah. Contoh misalnya ya, saya melihat, bentar Bang. Oh silakan. Jadi biar kita jelaskan. Pertama, kami melihat misalnya dalam kasus istilahnya HGB, ya, yang kemudian menjadi polemik, ya berkaitan dengan pagar-pagar laut itu politisasinya kuat. Bukti bahwa politisasi kuat apa? Pertama, bahwa pagar-pagar itu ya, pagar-pagar yang kemudian ada di laut itu yang kemudian menjadi polemik, ya itu di framing, dinarasikan dengan istilah HGB pagar laut. HGB-nya siapa? Pertanyaan itu HGB-nya siapa? Kalau HGB-nya pengembang, HGB-nya pengembang itu cuma di Kecamatan Pakuaji. Dan itu hanya ada satu desa. Sebentar, HGB itu menjawab dari situ. Seolah-olah HGB itu kemudian dianggap memiliki 30 km. Itu yang tadi saya bilang. Sudah biasa di negara ini. Untuk meratakan lapangan itu bukan orang yang di belakang. Udahlah, kita sama-sama tahu itu, ya. HGB itu jelas-jelas dinyatakan oleh Menteri Agraria. Sampai ada kena sanksi. Bahwa itu nanti tidak terkait dengan PIK, nanti kita buktikan di belakang, ya. Karena sekarang kita bicara itu, nanti di belakang kita mari berhitung sama-sama, gitu loh. Ini problem. Lalu kemudian, jangan rakyat, ini narasi Orde Baru nih. Jangan rakyat dibenturkan, mau menghalangi ekonomi. Enggak, kita enggak melarang kegiatan ekonomi, that's good. Untuk negara, untuk rakyat. Tapi ya mbok mikir, kalau itu mau untuk profit, hak-hak rakyatnya dipenuhi dengan baik dong. Lu mau untung triliun, mau kasih negara sekian triliun, rakyatnya menderita, itu gimana? Enggak, hak rakyat itu yang mana Bang Sitorus? Ini yang sekarang sampai sekarang dia terkasih oleh teman-teman. Itu jangan dibantah dulu, itu ada. Baik. Oke, Bapak-bapak, gitu saya harus nanti kita teruskan di segmen selanjutnya. Selalu berhadapan sama negara, sama pertumbuhan, sama ekonomi, nggak ikhlas. Baik. Bahwa ini ada persoalan politisasi Pak Ganjar, ada persoalan lahir aja investasi. Itu politisasi, urusan politik gimana? Ada persoalan politisasi dan kemudian ada persoalan investasi, tapi ini tidak menghilangkan laporan-laporan hukum yang masuk ya, proses pidananya ya. Kalau menurut Pak Ganjar ini sudah memenuhi unsur pidana nggak sehingga dilaporkan, dan ini kan dilaporkannya ketiga ya, Barreskrim, KPK dan juga Kejaksaan. Siapa yang berhak mengusut ini? Takutnya nanti malah tumpang tindih gitu. Gini, seru ya. Kenapa jadi seru? Saya langsung loncat nih. Kan yang berwenangnya Lamban. Itu dulu. Ya, kita mundur sedikit. Apa sih yang bikin rame? Sampai tadi ditanya, kenapa baru lapor sekarang? Kalau saya,
emang saya baru tahu ada pagar bambu. Oke. Gitu kan? Momentumnya itu. Nah, jadi gini, kita jangan buru-buru ke sana kemari, ya. Tapi penegak hukum perlu bergerak taktis, ya. Ada pagar bambu nih. Ada masalah apa dengan pagar bambu ini? Ada masalah hukum, ya. Apa ada yang nggak berwenang? Apa ada liar? Apa ada perusakan lingkungan? Apa ada pemalsuan dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu dulu diusut dari situ berangkat, ya. Begitu kita nemu di mana salahnya pagar bambu ini, apa undang-undang kelautan dilanggar, ya. Apa tata kelola pesisir, apa ini, apa itu, gitu kan, baru mulai kita pecah, ya. Misalnya apa? Kalau ternyata ini ada tindak pidananya, siapa yang berwenang? Kelautan Perikanan sedang melakukan penyelidikan. Kemarin kan gitu ya, yang duluan ngomong Kelautan Perikanan sedang melakukan penyelidikan. Ternyata ada kesan, entah benar entah tidak, wah ini mengganggu nih lalu lintas nelayan dan lain-lain, ya, lingkungan dan lain-lain, sampai saya nggak tahu apa di tempat yang sama tuh tidak ada pesut yang nyangkut ya, mati gitu ya. Ini kan berarti ada dampak yang negatif. Dampak lingkungan ya. Ada dampak negatif ya. Nah, lalu kan begini. Dari situ Kelautan Perikanan melakukan penyelidikan. Terus dinyatakan sebagai barang bukti, ya. Nah, tapi kan ada dampak sedemikian rupa, Presiden, saya nggak tahu nih dari mana yang bisikin, bongkar. Oke. Gitu. Ini proses hukum lagi mulai loh, gitu kan. Betul, nggak harus 30 kilometernya jadi barang bukti, betul. Tapi berkoordinasilah dengan KKP yang sudah mendeklar dari awal dia sedang lidik. Faktanya ada koordinasinya? Nggak ada. Angkatan Laut bilang, kami perintah Presiden. Oke. Walaupun perintah Presiden kan bisa koordinasi. Nanti bisa ngomong Kelautan Perikanan 1 kilometer aja ya yang jadi barang bukti, sisanya. Tapi didokumentasikan jadi ini itu tidak menghilangkan barang bukti. Tidak menghilangkan bukti. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Terus ada nemu masalah apa lagi di situ? Misalnya, kok ada HGB-nya misalnya. Ya. Kok bisa? Ada pelanggaran nggak di situ? Ya, harus di tempat yang seharusnya misalnya tidak boleh ada HGB, kok ada HGB? Gimana bisa begitu? Nah, ada masalah nih terbitnya nih. Jangan-jangan ada pejabatnya yang disuap, gitu ya. Jangan-jangan ada pemerasan. Kalau memang ada kasus korupsinya, silakan serahkan ke KPK, kan gitu. Ya, jadi tadi tuh kepolisiannya mungkin nyari kalau ada pemalsuan, ada kekerasan untuk melepas tanah dan lain-lain, itu kepolisian. Kelautan Perikanan menyangkut keberadaan pagar bambu dan lain-lain. Kalau ada suap, ada korupsinya dan lain-lain, silakan ke KPK. Jadi kita pilah-pilah, gitu ya, kita pilah-pilah. Dan yang penting begini, responnya cepat. Dan publik ini kan sebetulnya menunggu penjelasan lah, gitu, dari pemerintah, terutama dalam hal ini aparatur negara. Nah, maka begini, saya begitu baca berita pagar laut 1 atau 2 hari, saya udah bilang gini, ini harusnya kan begini, begitu rame dipermasalahkan, kalau saya jadi pemilik, itu punya saya. Tujuannya begini, prosesnya begini, izinnya lengkap, bla bla bla, selesai, gitu ya. Tapi nggak nongol nih barang. Saya bilang 1-2 hari di medsos, bongkar aja. Pasti yang berkepentingan muncul. Gitu kan? Benar. Saya nggak tahu, udah ada yang muncul atau belum? Belum ada juga. Gitu ya? Belum ada juga, gitu ya. Kalau bocor halus mau dianggap muncul, ya nggak tahu lah. Lalu muncul kemudian ya polemik ini, lapor sana, lapor sini dan lain-lain. Nah, ini sedikit hukumnya nih. Tadi Bang Noel, Pak Muanas bilang, lapor hak konstitusional, hak hukum. Betul. Nah, yang harus tahu, seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk memastikan peristiwa yang dilaporkannya sungguh terjadi. Satu. Kedua, seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkannya adalah tindak pidana. Itu, karena itu nanti tugas. Kadang-kadang ini lapor polisi nanya tindak pidananya apa? Tugas lo yang polisi. Cari dong ada tindak pidana enggak, maka investigasi tadi itu. Seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk membawa bukti pada saat lapor. Itulah tugas penegak hukum. Maka tadi dibilang, mari diinvestigasi. Semua dimulai dari apa? Dari dugaan. Dugaan ini nggak dosa, gitu kan? Memang dari dugaan. Membangun asumsi, hipotesa, sampai pada kesimpulan, proses hukum, gitu kan? Nah, mungkin ada bagian-bagian yang bisa menjadi pertanyaan. Saya nggak mau terlalu jauh sentuh PSN PIK karena saya tidak menguasai hal teknis. Tapi pidananya terpenuhi nggak? Nah, ini yang sedang berjalan, gitu kan? Kan begini sebetulnya, yang sederhana ya. Begitu ada 50 sertifikat dicabut, sebetulnya kita mau tanya, yang dicabut itu karena masalah apa sih? Gitu ya.
karena ada suap, karena ada yang dipaksa, karena ada di lokasi yang nggak boleh atau gimana gitu. Supaya kita jadi tahu itu di mana itu yang 50 yang dicabut itu di mana ya. Maka berarti apakah di sekitarnya di situ juga punya masalah yang sama, berpotensi dicabut juga atau tidak gitu. Nah, ujungnya karena tadi misalnya gini ya. Yang dilaporkan Pak Jokowi, yang dilaporkan Pak Aguan. Waktu lapor, yang dilaporkan itu peristiwa, bukan orang. Ya, nanti penegak hukum yang nyari siapa orangnya. Ini masalahnya dilaporkan udah ada orangnya juga. Gini loh, sungguh pun si pelapor tahu siapa orangnya. Melapor itu melaporkan peristiwa. Nanti waktu di BAP sebagai pelapor dia bisikin, gue tahu loh Pak pelakunya. Gitu. Jadi tidak langsung dibuka. Gitu loh. Ini hukumnya. Nah kalau mau lebih jauh sedikit, sebetulnya pertanyaannya gini. Di sini ada PIK, di sini ada PSN. Kenapa dikasih ke dia sih? Emang orang lain nggak bisa ngelakuin? Nah itu kita tanya kepada pengambil keputusan yang buat kebijakan. Apa background lahirnya dulu PSN ini? Dan kenapa lokasinya ini? Kenapa diberikannya ke situ? Itu baru pertanyaan. Gitu. Tapi itu baru menyentuh di level kebijakan. Kalau ada kong kali kong baru masalah hukum. Gitu. Baik, saya akan bahas nanti lebih dalam lagi ya soal kronologis karena kayaknya bapak-bapak ini belum maksimal tadi menjelaskan soal sertifikat ini, belum klimaks. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Keren.